dan memang salahnya gue tidak ada tindak ketegasan dalam diri gue gitu ke mereka. Sekalipun gue tegas itu dianggap kayak bercanda gitu, karena Hai guys, jumpa lagi sama channel kami di Bayangan Hitam. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman di akun Facebook yang mau kepo sama lika-liku kehidupan di hubungan kita. Oke, langsung aja. Dari akun Facebook bernama Primadona Adelia Tan. Ya, salam buat Kak Primadona Adelia Tan. Pertanyaan pertama, adakah larangan atau batasan untuk minoriti dari sudut pandang kalian tentang berkarya dalam bidang hiburan entertainment? Bukannya tiap orang punya hak yang sama. Hehehe. Pertanyaan tapi udah dijawab sendiri ya. Ayo kamu bisa bantu jawab mungkin? menurutku kalau ngomongin karya, artinya dia seniman atau aktris lah ya. Menurutku seorang seniman gak ada pembatasan sih, siapapun bebas berkarya gitu. Atau mungkin ini asumsiku terkait pertanyaan Kak Primadona, Kak Dona lah ya aku panggilnya. Pertanyaan Kak Dona terkait misalkan entertainment TV nasional gitu. Memang sepengetahuanku ada larangan dari KPI tentang orang-orang yang tidak bisa berekspresi, transgender tidak bisa masuk televisi gitu ya kayak kasarannya. Aku juga nggak ngerti kenapa itu ada aturan itu. Misalkan dibilang bahwa tidak mendidik. Menurutku banyak juga acara di televisi yang kurang mendidik gitu ya. Benar. Banyak banget gitu. Tapi aku nggak ngerti kenapa aturan itu bisa dikeluarkan oleh kawan-kawan dari KPI. Nanti kita tanyain sama-sama kali ya. Tapi kalau ngomongin tadi berkarya, menurutku medianya bisa di mana aja. Bebas berkarya di mana aja. Nggak perlu harus masuk TV, bisa lewat manapun. Menurutku ya. Gitu. Apalagi sekarang udah banyak Instagram ya, selebgram, YouTubers gitu. TikTok ya. TikTok. Ya, banyaklah karya. Iya, kita bisa menyalurkan karya lewat situ, lewat aplikasi-aplikasi itu, lewat media sosial yang sekarang lagi boomingnya. Gitu. Ya. Jadi nggak harus dengan televisi. Dimana ya kayak yang kata Ajeng bilang masih banyak batasan-batasannya gitu. Jadi kalau mau cari aman dan terhindar dari batasan-batasan, lebih baik kita main sosmed yang memang tidak membatasi gender maupun ekspresi apapun. Tapi by the way, kalau buat gue sendiri, ada nggak sih pembatasan berkarya dalam dunia entertainment? Gitu. Dunia entertainment itu kan luas ya. Dunia entertainment itu dunia hiburan. Kalau menurut gue, berhubung kebetulan karena gue kerja di salah satu tempat hiburan malam juga, gue ngerasa selama ini dalam gue bekerja sih untuk masalah ekspresi atau gender nggak pernah dipermasalahin sih. Malah justru temen-temen kerja gue itu rata-rata adalah kawan-kawan minoritas gitu. Jadi nggak ada sih dari mereka juga alasan yang masuk di tempat kerja gue ya, khususnya alasan buat nggak bisa masuk karena ekspresinya, nggak bisa masuk karena gendernya gitu. Nggak ada itu. Sah-sah aja kalau di perusahaan gue, terutama di dunia entertainment. Ada lagi mungkin ya? Jadi kalau misalnya kakak punya karya, kembangin aja kak, tunjukin sama semua orang bahwa kita nggak selalu harus dipandang sebelah mata, ya toh? Sepakat? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Suka duka apa saja yang kalian berdua lewati dan jalani selama memutuskan untuk terbuka dengan hubungan kalian untuk jadi konsumsi layak umum atau publik? Oh, konsumsi layak ya. Mungkin ya, memutuskan untuk hubungan terbukanya kali ya. Hubungan terbuka untuk diketahui halayak umum gitu mungkin ya kak. Kalau aku suka duka pasti adalah ya, namanya menjalin hubungan itu pasti ada yang namanya suka dan duka. Tapi aku tuh tipikal orang yang tidak pernah menggubris omongan orang yang negatif sama aku. Itu intinya. Jadi aku tipikal orang yang nggak pernah ngedengerin nyinyiran orang.
paling tidak kalau itu bisa membuatku bahagia, banyak sukanya dibandingkan dukanya gitu, buat apa aku ngerasain dukanya gitu. Karena aku cuma punya 2 tangan nih istilahnya, nggak bisa nutup mulut orang-orang yang nggak suka sama aku. Aku cuma punya 2 tangan yang bisa nutup kupingku untuk nggak mau ngedengerin omongan orang yang nggak suka sama aku gitu. Itu sih kalau aku ya pribadi. Kalau ngomongin suka dan duka. Jadi kalau Ajeng itu emang tipe orang yang bodoh amatan apa kata mulut orang gitu, apa yang keluar dari mulut orang dia milih masa bodoh, sabodo teuing kalau kata orang Sunda mah. Tapi gue pernah punya pengalaman, karena awalnya gue nggak punya prinsip kayak Ajeng gitu kan, untuk menutup telinga dari omongan-omongan netizen gitu. Gue pernah sampai hampir drop, sampai itu dampaknya hampir ke pemutusan hubungan ya gitu, itu pernah. Jadi di tempat gua sebelumnya, sebelum sekarang itu gua pernah mendapati bulian, dimana ketika mereka tahu gua adalah seorang transgender laki-laki kemudian berpacaran dengan transgender perempuan, itu seolah-olah kayak menjadi bahan gunjingan gak sih ya, masuknya gunjingan ya, bahan gunjingan dan bahan cerita buat mereka. Sampai gue difitnah, itu pengalaman paling buruk ya menurut gue. Gue difitnah itu hamil, dan katanya dengan embel-embelnya itu hamil di luar nikah. Soalnya pada kasus itu kebetulan perusahaan tersebut lagi sepi-sepinya, nggak ada customer datang gitu kan ya, kalaupun ada itu mungkin 1 atau 2 dalam sehari gitu kan. Emang waktu itu keadaannya miris banget sih, penurunan marketingnya emang drop banget. Dari situ mulai ada kabar miring dari teman-teman kerjaan gue sebelumnya, itu ada yang ngompor-ngomporin kayak, siapa sih yang lagi hamil nih katanya gitu, jangan-jangan ini hamil di luar nikah gitu. Karena tradisi si owner yang punya perusahaan pada sebelumnya itu memang menerapkan bahwa ketika usaha mereka lagi turun, lagi drop, pemasukan mereka menurun drastis gitu, itu dikait-kaitkan dengan entah mitos entah apa ya, tapi gue menghargai sih tradisi itu, gue menghargai itu, dikait-kaitkan dengan bahwa ada perempuan yang sedang hamil di luar pernikahan gitu. Anak gadis hamil gitu ya? Iya benar, anak gadis hamil. Ini sambilan kan saya bukan gadis pak. Harusnya sih, tapi itu bukan langsung sama ownernya, itu tersampaikan oleh karyawan-karyawan sebelumnya yang memang udah lama-lamanya gitu ya, yang memang sudah tahu seluk-beluk perusahaan itu gitu. Setelah ada gosip-gosip itu, ternyata itu dikait-kaitkan sama gue. Siapa sih perempuan yang belum nikah di sini? Nah kebetulan karyawan di situ itu hampir rata-rata sudah nikah, bahkan ada yang sudah pisah sama pasangannya gitu, ada yang sudah cerai juga gitu kan. Tapi hal yang membuat gua nggak habis pikir, kenapa mereka bisa tiba-tiba menunjuk gua, menuduh gua dengan alasan ya lu kan sekarang tertariknya udah bukan sama betina lagi, atau yang mereka bilang bukan sama cewek tulen lagi kalau kata mereka gitu, lu kan sekarang sama cewek jadi-jadian gitu katanya ya. Terkait itu gue cuman bisa klarifikasi waktu itu, gue bilang gini, gue sama doi posisinya kebetulan lagi LDR dan masih LDR, jadi kita memang belum ada stay bareng, nggak kayak sekarang gitu kan. Emang posisinya benar-benar lagi LDR, jadi kita pun kalau ketemu itu berjadwal ya yang ya, setiap 2 bulan sekali gitu, itu berjadwal memang. Dan dia yang kesini gitu kan, dia dari Jakarta datang ke Palangkaraya gitu. Gue klarifikasi di situ, ternyata itu nggak mempan dan mereka nggak percaya. Tapi pada saat itu beberapa hari kemudian saya merasa saya terendahkan ketika saya disuruh tes pack kehamilan. Saya kaget di situ, kenapa saya harus dipaksa tes pack, bahkan dalam konteksnya di situ semua karyawan perempuan disuruh tes pack, karyawan perempuan loh gitu. Yang katanya mereka udah fair aja sama gue, mereka udah ngeliat gue tuh dan mandang gue tuh katanya laki-laki, tapi kenapa ketika kasus perusahaan yang down ini gue dikait-kaitkan, dan tanpa mereka sadar, dan gue pun baru sadar juga bahwa mereka selama ini masih ngeliat gue adalah sosok perempuan betina yang
secara kalau kata mereka kodratnya kan lu masih bisa hamil gitu. Oke, mau nggak mau karena gue masih membutuhkan pekerjaan itu, gue ikutin aturannya. Karena waktu itu masih perasaan emosi ya, masih dalam keadaan emosi, jadi gue ngomong itu ceplas-ceplos. Gue sampai nyumpahin itu perusahaan bahwa perusahaan itu bakal lebih turun drastis dari ini, dari yang saat ini. Akhirnya gue ikutin dan hasilnya negatif. Gue sama sekali tidak terbukti bahwa gue hamil. Apalagi kalau dikaitkan dengan hamil di luar nikah. Lagi pula kalau secara pribadi gue mau gue hamil ataupun enggak, terbukti di luar nikah ataupun tidak, masalah tradisi mereka itu kan tradisi yang kebenarannya tidak tahu benar atau enggaknya ya. Jadi buat apa sih terlalu diyakinin gitu? Ya mungkin kalau kita untuk menghargai boleh, tapi tidak harus memaksakan orang sehingga melakukan sebuah perendahan terhadap seseorang gitu. Melakukan tindakan intimidasi mungkin ya. Ya, lebih tepatnya gue terintimidasi di situ, dan memang beberapa kasus yang gue rasain selama bekerja di perusahaan tersebut, gue ngerasain intimidasi, diskriminasi, dan bullying itu selalu ada. Bahkan terkadang sering teman-teman yang saking penasarannya sama tubuh gue itu, kawan-kawan betina pastinya ya, sampai ngeraba-raba, dan gue ngerasa dilecehkan banget saat itu. Tapi karena gue belum tahu cara-cara menuntut itu gimana, seperti apa, jadi gue diem, gue cuma bisa diem di situ. Gue malah ngerasa kayak ya wajar lah mereka kayak gini. Tapi setelah gue sadar kesini, itu bukan kewajaran, itu tindak kurang ajar gitu. Ya nggak yang. Ya. Cuman sayangnya waktu posisi di situ memang gue nggak ada cerita sama doi. Gue nggak sedikit pun buka mulut sama doi. Gue nggak sedikit pun ngeluh sama doi. Jadi gue pendem sendiri. Saking gue pendem sendirinya, pikiran gue jadi buyar, pikiran gue jadi berantakan saat itu. Seakan-akan gue mau nyudahin aja lah hubungan ini. Sampai hampir gue pernah ngerasain nyesel gue gitu, nyesel gue kenal lu gitu. Tapi entah dalam kondisi apa gue ngerasa bisa bangkit lagi, itu nggak tahu ya, itu semangat itu datang dari mana. Tiba-tiba gue memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan gue resign dari pekerjaan gue mengundurkan diri dari pekerjaan gue cuman bilang, Pak, saya mau ngundurin diri karena saya nggak terima, Pak. Saya merasa saya terendahkan, daripada nantinya saya terus-terusan emosi di sini dan posisi saya terus terintimidasi di sini. Saya nggak kuat. Kalau saya bisa frustasi atau stres sendiri gimana? Lebih baik saya menyelamatkan diri saya sendiri. Manajernya masih belum lepaskan itu, masih belum nge-approve atau nge-ACC surat resign gue. Malah sempat dirobek surat resign gue di situ. Tapi karena gue udah mulai rasa kekecewaan yang berlebih pada perusahaan tersebut dan karyawan-karyawannya, yang menurut gue mereka benar-benar nggak punya sifat kemanusiaan sih sama gue, terhadap gue waktu itu, yang benar-benar buat gue tuh down sendirinya. Tanpa mereka sadari, pada saat mereka ngebully gue, mereka mengintimidasi gue, bahkan melakukan hal-hal diskriminasi hingga pelecehan, yang gue rasain itu sampai mereka nggak mikir gitu, Adam sakit hati nggak ya, Adam kecewa nggak ya. Padahal walaupun beberapa kali ada kawan-kawan, weh jangan gitu dong, kasihan Adam ini. Tapi tetap saja ketika mereka bilang maaf itu sama gue, terlontar itu sama gue, itu dilakukannya lagi. Dan memang salahnya gue tidak ada tindak ketegasan dalam diri gue gitu ke mereka. Sekalipun gue tegas, itu dianggap kayak bercanda gitu. Karena memang gue di tempat kerja sebelumnya, gue terkenal orang yang ceria, humoris gitu. Jadi seakan-akan mereka tuh gue marah, gue tegas, itu lebay buat mereka. Padahal mereka nggak ngerasain rasanya jadi gue ketika saat itu. Tapi alhamdulillah, dari terlepasnya gue di perusahaan tersebut, kemudian gue sempat beberapa bulan nggak bekerja gitu kan, dan gue masuk di perusahaan baru. Sebelum gue masuk di perusahaan baru, gue menyiapkan mental. Dari 3 bulan sebelum gue masuk di perusahaan baru tersebut, gue menyiapkan mental supaya apa? Gue menyiapkan diri gue agar tidak terulang kasus gue di perusahaan sebelumnya. Akhirnya pas gue nggak kerja itu, semenjak gue nggak kerja, doi datang nyamperin gue. Mulai dari saat itu kita stay bareng. Nah,
gue bangga sama doi itu ketika gue lagi down, lu yang ngedorong gue, lu yang bangkitin semangat gue lagi. Akhirnya sampai di tempat kerja yang saat ini, alhamdulillah gue mendapatkan posisi enak pertama. Yang kedua, orang-orang yang menghargai gue, sampai ke supervisor, manager, sampai ke ownernya pun menghargai gue, sangat-sangat menghargai. Bahkan sedikit pun untuk menyentil soal identitas leader gue, soal relasi hubungan gue sama Ajeng gitu, itu mereka hati-hati sekali ngomong, mereka hati-hati sekali berbicara. Dan beruntungnya gue, perusahaan ini ternyata menjunjung tinggi hak bebas berekspresi. Gue beruntungnya di situ gitu. Jadi ya alhamdulillahnya, kayak apa yang gue rasain pahitnya kemarin udah terbayar di perusahaan sekarang. Dan buat teman-teman yang sekarang, juga buat atasan-atasan gue dalam di tempat kerja, gue berterima kasih kalian bisa menerima gue sampai saat ini, kalian menghargai gue sampai saat ini, gue berterima kasih banyak. Dan dari kalian pun gue belajar memperbaiki diri gue. Itu sih kalau dukanya dalam selama berpacaran sama Ajeng. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Masa depan seperti apa sih yang jadi mimpi terbesar kalian, khususnya dalam hal hubungan secara pribadi? Makasih juga udah nanyain. Ayo, Yan, coba. Hubungan masa depan, mimpi dari sebuah hubungan masa depan. Entahlah ya, aku lagi-lagi selalu berpikir bahwa menjalani hidup itu yang penting harus bahagia. Artinya masa depan yang seperti apa sih Jung yang lo harapin dari sebuah hubungan lo? Ya bahagia gitu. Kalau ngomongin soal mayoritas ketika orang-orang menjalin hubungan itu, intinya kan pengen langgeng, ini itu kayaknya sampai semua orang menjalin hubungan harapannya semua itu ya. Ya, tapi yang terpenting buatku selain bahagia adalah kita bisa menjadi pasangan yang saling support, saling dukung untuk menjadi individu manusia mandiri, mendukung untuk perkembangan setiap perkembangan yang ada pada dirinya gitu. Jadi bukan cuma menjadi manusia yang mandiri, tapi juga manusia yang berkembang. Saling support ya. Saling support. Itu sih yang terpenting selain bahagia. Kalau aku pribadi menjalani sebuah hubungan dan mimpi gitu. Karena buatku penting, kalau nggak bahagia buat apa? Jadi benar. Ya udah. Mimpinya cuma itu, nggak muluk-muluk gitu ya. Kalau soal langgeng ini itu aku sama lah ya, sama semua orang, sama mayoritas lainnya gitu ketika menjalin hubungan. Tapi aku sadar bahwa namanya hidup itu nggak ada yang abadi, termasuk dengan sebuah hubungan gitu. Yeah. Jadi ya sudah, jalanin aja. Yang penting mimpi gue adalah bahagia untuk menjalani hidup. Itu aja. Kalau gue cukup simpel ya, karena gue nggak bisa merangkai kata-kata. Cukup yang bisa mengerti dan menerima gue. Begitupun gue sebaliknya, gue bisa mengerti dia, dan gue bisa menerima dia, menerima dari kekurangannya. Karena kalau dari awal kita cuma ngelihat dia kelebihannya, itu akan cepat terasa bosan lah, gimana ya, kayak yang dilihatinnya manis-manis terus gitu. Tapi kalau kita melihat dari segi kekurangannya dan kita memiliki dia, menyukainya, menyayanginya, mencintainya atas kekurangannya, itu akan menjadi sebuah bonus ketika kita tahu kelebihannya. Benar nggak? Ya, oke. Ya gitu, soalnya ya kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa, sampai kapan gitu kan. Tapi yang jelas kita sepakat bahwa mimpi terbesar kita adalah memiliki rasa kebahagiaan. Dan yang menciptakan kebahagiaan itu adalah kita sendiri. Dia menciptakan kebahagiaannya dengan caranya, dan saya menciptakan bahagia dengan cara saya juga. Yang penting saling support, saling dukung. Ember. Ya, mungkin itu aja ya pertanyaannya. Semoga jawabannya bisa terjawab dari sisi penasarannya Kak Dona. Semoga puas dengan jawaban kami. Buat teman-teman semua juga yang ingin tanya-tanya tentang hubungan kami atau tanya-tanya tentang pribadi kami, buat aku ataupun Doi, buatku nggak apa-apa, silahkan komen di bawah sini. Atau mau tanya-tanya soal yang lainnya, kayak apa yang nggak kalian paham, ataupun mau sharing
mau sharing sama kita juga boleh gitu. Dengan senang hati. Nah, dengan senang hati. Justru komentar atau pertanyaan kalian bisa membuat kita terus mengupload video, terus mengembangkan video, dan terus berusaha memberikan informasi terkait edukasi mungkin yang kita tahu ya. Dan kita juga tidak pernah memaksakan orang lain harus senilai dengan kita. Ya. Gitu. Ya nggak? Ya. Oke. Jadi mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, bye-bye. Bye.